kami sembah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Pada sore malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan pertolongan-Mu yang besar dalam hidup kami, yang melihara melindungi kami sepanjang hari ini dari pagi siang sore sepanjang hidup kami. Itu juga pada saat ini kami boleh berkumpul bisa mengikuti Zoom pendalaman Alkitab di STOS. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, memelihara kami, dan kami mohon berikan kemudahan, kelancaran, berikan roh hikmat, marifat, kemampuan, kecerdasan, sehingga kami mampu untuk menyerap setiap pelajaran yang Bapak dosen sampaikan. Dan semuanya, baik kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat mengikuti acara ini dengan baik. Dan setiap peralatan yang kami pakai, kiranya Tuhan Engkau urapi, biarlah ada baik signal, HP, laptop, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah semuanya boleh lancar dan kami boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih, segala puji bagi-Mu, semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami buka acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin, terima kasih. Shalom Pak Manulang, selamat malam yang baru bergabung. Shalom. Ya, ada Pak Ponijan di Balikpapan, ada Bu Jesi di Kucing, ada Pak Aprianus di Bandung. Baik, kita akan memulai, saya bagikan. Ya, apakah sudah kelihatan? Kecil ya. Oke, kita masuk ke sesi ke-6 untuk mata kuliah Kristen Ethics. Masuk ke dalam kasih karunia dan etika. Peran Roh Kudus di dalam hidup etis. Jadi dalam pandangan Kristen, hidup etis bukanlah sekedar hasil usaha manusia untuk hidup baik, tetapi merupakan respons atas kasih karunia Allah dan hasil karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Jadi sekali lagi, iman itu karya Roh Kudus melalui firman-Nya. Ada Roh Kudus dalam diri orang percaya, pasti ada buah-buah baik. Ada buah-buah roh. Ada buah-buah roh artinya ada perbuatan baik di sana. Jadi baik kemauan dan kemampuan itu diberikan oleh Roh Kudus. Jadi bukan dari manusia yang naturnya adalah berdosa, cenderung berbuat pada kejahatan. Kita masuk ke kasih karunia sebagai dasar dari etika Kristen. Kasih karunia atau dalam bahasa Yunani itu charis, itu adalah pemberian Allah yang tidak layak diterima manusia berdosa. Yaitu itu 100% dari kasih karunia Allah. Etika Kristen tidak dimulai dari perintah, tetapi dari anugerah. Sebelum Allah menuntut, Allah terlebih dahulu memberi. Coba dibacakan Efesus 2 ayat 8, ini sudah saya cantumkan. Bu Jesi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, ini yang pertama ya. Artinya hidup etis bukan syarat keselamatan, tetapi buah dari keselamatan. Jadi orang Kristen tidak hidup benar supaya diselamatkan, melainkan karena sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, maka dia mampu berbuat baik. Itu bedanya orang Kristen dengan orang dunia. Kalau orang dunia berbuat baik untuk pamrih, untuk motivasinya sendiri yang menguntungkan dirinya. Tapi orang Kristen berbuat baik semata-mata karena cinta Tuhan. Karena dia sudah diselamatkan, maka dia dimampukan dan diberi kemauan untuk bisa berbuat baik dalam pandangan, dalam perspektif Allah. Amin. Roh Kudus sebagai pribadi yang memampukan, yang kedua ini penting ya. Setelah menerima kasih karunia, orang percaya tidak dibiarkan sendiri untuk berjuang hidup kudus. Jadi Allah mengaruniakan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati untuk memampukan dan membentuk karakter yang serupa dengan Kristus. Mari kita baca Filipi 2 ayat 13.
silakan, siapa saja boleh. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, baik itu to will maupun to do, itu Allah yang mengerjakan semuanya. Jadi kalau kita mampu atau bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sebaik mungkin, baik itu dalam pandangan manusia maupun dari sisi Allah, itu semata-mata karena Dia yang menggerakkan kemauan dan kemampuan itu. Maka orang Kristen itu tidak ada yang patut bermegah karena dia bisa berbuat baik ya. Oh, saya bisa berbuat ini, saya bisa melayani ribuan orang, saya bisa mengerjakan misi kemana-mana. Semuanya itu bukan karena dia sendiri, karena dia mau. Karena ingat Paulus mengatakan natur manusia berdosa itu cenderung berbuat kejahatan. Tetapi yang mengerjakannya adalah Roh Kudus yang ada di dalam dirinya dia yang telah mempertobatkannya, yang telah mengubahnya sedemikian rupa. Nah, sekarang kita melihat Roh Kudus ya. Roh Kudus ini menerangi hati dan pikiran kita supaya memahami kehendak Allah. Nah, kalau kita ingin tahu kehendak Allah ya kita harus rajin membaca, merenungkan, mempergumulkan, menggali, dan melakukan firman Tuhan. Standar hidup orang percaya itu hanya firman Tuhan ya, bukan yang lain. Nah, di sanalah kita akan tahu kehendak Allah. Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 14. Sudah saya cantumkan kayaknya. Oh, belum. Ya, silakan minta tolong. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 14. Siapa saja yang sudah ketemu, silakan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh dan roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, kerana hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, jadi satu pedoman Roh Kudus itu selalu mengarahkan orang percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya standar kebenaran orang percaya untuk menguji baik itu pengajaran, baik itu mujizat, baik itu tanda-tanda, baik itu nubuat-nubuat, itu harus diuji dengan firman Tuhan. Apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah sesuai dengan gambaran yang kitab suci gambarkan atau tidak? Semuanya diuji dengan firman Tuhan. Yang kedua, menginsyafkan akan dosa dan kebenaran. Yohanes 16 ayat 8. Silakan Yohanes 16 ayat 8. Ada yang sudah ketemu? Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ya, yang ketiga menghasilkan buah-buah roh. Ini kita sejak sekolah minggu sudah hafal ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Yaitu tadi, kalau orang mengaku dirinya beriman tapi tidak ada sama sekali buah rohnya, ya berarti imannya palsu, imannya mati. Artinya bahasa Jawanya itu iman kroso-kroson gitu ya, perasaannya dia sendiri. Tapi kalau iman yang sejati, iman yang genuine, yang berasal dari Roh Kudus melalui firman-Nya, dia pasti menggerakkan dan menguasai hati orang percaya untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kalau tidak ada sama sekali ya imannya palsu ya, mati ya. Yang berikutnya memberi kuasa untuk melawan dosa dan hidup di dalam ketaatan, khususnya dosa-dosa yang menjadi kelemahan kita ya. Kita masing-masing
tahulah apa kelemahan kita. Mungkin ada yang mudah marah, mudah tersinggung, ada yang rakus, tamak, serakah. Nah, kita harus mempunyai tanggung jawab untuk berjuang mati-matian mengatasi dosa-dosa itu. Tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena sumber kekuatan itu dari Tuhan. Dan mohon Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan untuk melawan dosa-dosa kita yang menjadi kelemahan kita itu. Yohanes 6 ayat 8, silakan dibacakan. Yohanes 16. 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan memisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukuman yang menentang hal-hal itu. Nah, masing-masing kita tahu ya apa yang menjadi kelemahan kita yang sangat sukar kita penuhi di dalam buah-buah roh ini, ya kita mempunyai kewajiban untuk berjuang mengatasinya. Misalnya kelembutan, kelemah lembutan. Nah, ada orang yang tipenya memang dari perkataannya kasar, tapi kita tidak bisa menilai begitu saja ya dari covernya ya. Karena logatnya bisa, karena pergaulannya bisa, karena pekerjaan lingkungannya seperti itu juga bisa. Nah, kita mesti harus menilai itu setelah kita akrab dengan dia. Kalau kita akrab dengan orang itu, ada kesempatan kita untuk memberitakan Injil juga. Etika Kristen itu hidup baru oleh roh. Etika Kristen adalah etika pembaruan, bukan sekedar perbaikan moral. Misalnya dulu korupsi gitu ya, kemudian jumlahnya berkurang. Bukan seperti itu, tapi Roh Kudus mengubah di dalam diri, memberikan hati yang baru dan dorongan batin untuk hidup sesuai kehendak Allah. Dia tahu mana yang salah, mana yang tidak, mana yang Allah berkenan, mana yang tidak. Roma 12 ayat 2, silakan dibacakan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, apalagi kondisi Indonesia saat ini sangat-sangat buruk ya dalam hal korupsi ya. Nah, kita wajib untuk semua hamba Tuhan dan semua jemaat itu mendoakan kondisi Indonesia. Karena hanya tangan Tuhan yang mengendalikan setiap karakter orang ciptaannya untuk bisa mengerem korupsi itu dengan cara dia. Karena sekarang korupsinya itu sudah bukan lagi miliaran, tapi triliunan, bahkan ratusan triliun. Dan itu hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Nah, kalau kita tidak memohon, orang Kristen tidak memohon itu untuk terjadi pertobatan massal, ya sulit sekali ya. Karena senjata kita adalah doa. Itu yang seharusnya kita lakukan. Itu sebabnya kalau saya dalam pelayanan ibadah online itu selalu saya sempatkan untuk mendoakan agar korupsi diatasi dengan cara Tuhan. Karena seolah mereka melakukan itu dengan tidak takut sama sekali. Mereka percaya bahwa Allah Maha melihat, tapi entah mengapa mereka tetap melakukan itu. Nah, itu yang perlu kita doakan ya, supaya korupsi di negara kita ini bisa teratasi. Ketaatan orang percaya bukan karena takut dihukum, tapi karena kasih kepada Allah dan atas dorongan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus menggerakkan itu saudara, pertobatan ini tentu sampai tuntas, tidak separuh-separuh, tidak masih dipegangi begitu aja. Jadi ini menjadikan hidup etis Kristen sebagai respon kasih dan ucapan syukur. Jadi bukan menjadi suatu beban legalistik ya. Kasih karunia adalah fondasi dan Roh Kudus adalah motor penggerak di dalam etika Kristen. Jadi hidup etis itu bukanlah prestasi manusia, melainkan karya roh di dalam mereka yang telah diselamatkan oleh kasih karunia. Karena itu etika Kristen adalah
hidup yang diarahkan, yang dimampukan, dan dipimpin oleh roh demi kemuliaan Kristus. Nah ini ujung-ujungnya harus ada. Kalau demi kemuliaannya sendiri atau kelompoknya sendiri, ya itu masih duniawi, saudara. Ujung-ujungnya harus ini, kemuliaan Kristus. Apakah yang aku lakukan itu akan memuliakan Tuhan? Ataukah sebenarnya hanya memuliakan diriku sendiri? Banyak pelayanan yang sebenarnya dilakukan mereka tidak sadar, bukan memuliakan Tuhan, tapi memuliakan dirinya sendiri, memuliakan kelompoknya sendiri. Misalnya pelayanan menjadi ego, pelayanan menjadi sekedar program yang mati dan tidak hidup, dan sebagainya. Mari kita baca Galatia 5 ayat 25. Silakan. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, termasuk kita belajar firman Tuhan mengenai Kristen etik pada malam hari ini, kita juga berusaha untuk menundukkan diri kita di bawah pimpinan roh melalui terang firman Tuhan. Jadi ini sebenarnya tidak mudah juga. Natur kita sebagai orang berdosa itu cenderung berontak, saudara, terhadap kebenaran. Apalagi orang yang belum mengenal Yesus, yaitu mati rohani. Mati rohani itu bisu, buta, tuli terhadap kebenaran. Jangan berharap orang yang belum mengenal Kristus untuk masuk ke gereja atau belajar kebenaran. Sebelum kita yang menginjili mereka, bahwa mereka butuh Yesus, butuh juru selamat, atau binasa tanpa juru selamat. Jadi orang yang mati rohani itu bisu, buta, tuli terhadap kebenaran. Tetapi firman Tuhan itu berkuasa. Nah, kalau pelayanan kita tidak ada pemberitaan firman Tuhan, ya pelayanan kita ya tidak hidup, saudara. Yang berkuasa itu firman Tuhan, ya bukan perkataan kita, bukan fasilita kita, bukan sikap kita, bukan donasi kita dan sebagainya, tapi firman Allah yang menghidupkan. Tentu kalau mau holistik, ya kalau kita bisa sambil membantu, memberikan bantuan, tentu kita bantu. Yang berikutnya, peran anugerah dan Roh Kudus di dalam menghasilkan kehidupan yang beretika. Dalam kekristenan, kehidupan yang beretika, artinya hidup benar, hidup saleh, yang sesuai dengan kehendak Allah, itu bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan buah dari anugerah Allah dan karya Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya. Yang pertama, anugerah. Itu dasar dan titik awal dari kehidupan etis. Anugerah atau kasih karunia itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma kepada manusia berdosa, tanpa syarat dan tidak layak diterima. Dari anugerah inilah segala sesuatu bermula. Yang pertama, keselamatan adalah anugerah, bukan hasil perbuatan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Silakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Orang Kristen yang disadarkan oleh firman Tuhan, dia sungguh-sungguh sadar perbuatan baik dan kesalahan apapun yang dia lakukan itu adalah dari roh yang ada dalam dirinya. Maka sebenarnya orang Kristen tidak ada yang seharusnya tidak perlu memegahkan diri. Kalau dia sadar bahwa semuanya itu dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Yang kedua, pertobatan dan iman adalah hasil pekerjaan anugerah. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kita lanjut ke Filipi 1 ayat 29.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah ini yang kelihatannya pahit ya bagi banyak orang ya. Dan gereja jarang sekali mengutbahkan yang ini. Kita tuh dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi menderita. Nah banyak sekali gereja-gereja yang memakai hashtag kemakmuran, kesuksesan, yang memelintir apa kata Alkitab. Kita bukan berarti anti kenyamanan, anti kemakmuran, anti kesuksesan kalau itu memang berkat dari Tuhan. Kita juga bukan anti kemiskinan, bukan. Tetapi seperti yang Ayub katakan, janganlah berikan kekayaan atau kemiskinan padaku, supaya kalau aku kaya tidak melupakan siapakah Allah itu. Kalau aku miskin tidak melupakan Allah itu, tapi kalau kaya tidak menganggap Dia memberikan dari usaha diri sendiri, tetapi apa yang menjadi hak untuk aku nikmati, untuk aku makan, biarlah Dia memberikannya. Jadi syaratnya itu sebenarnya sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Berilah kami makanan rohani kami, makanan roti harian kami secukupnya. Zaman PA itu salib Kristus belum terjadi, makanya mujizat-mujizat dan berkat-berkat dinyatakan sebagai konfirmasi dari Allah. Tetapi salib Kristus sudah terjadi zaman perjanjian baru, maka standarnya sudah berubah. Asal ada pakaian dan makanan sudah cukup. Sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Berikanlah kami makanan kami secukupnya. Nah itu bahayanya kalau kita menekankan, mengambil comot ayat tanpa melihat konteks dan membandingkan keseluruhan Alkitab baik PL maupun PP untuk bagian yang kita gali. Apakah itu bertentangan atau tidak? Apakah itu kontradiksi atau tidak? Maka kita harus melihat komprehensif secara keseluruhan supaya tahu artinya seperti ini. Kita lanjut. Etika Kristen lahir sebagai respon. Syukur bukan syarat keselamatan. Les Burkhoff menulis, etika Kristen bersumber pada kasih karunia. Jadi bukan sistem hukum belaka, melainkan ungkapan hidup baru di dalam Kristus. Orang yang sudah diselamatkan, dia pasti sukacita, meluap-luap, semangat, berkobar-kobar melayani Tuhan. Itu bukan dari dirinya sendiri, karena roh yang ada di dalam dirinya mengarahkan dia untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Kita lanjut, Roh Kudus, penggerak dan pembentuk kehidupan etis. Setelah seseorang diselamatkan oleh anugerah, Roh Kudus bekerja aktif untuk membentuk hidupnya, hidup orang percaya itu ya. Yang pertama, menginsafkan dan mengubahkan hati. Tadi sekilas kita sudah, tapi mari kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 8. Bahwa Roh Kudus membuat manusia sadar akan dosa dan membawanya kepada pertobatan sejati. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan besar kebenaran dan penghakiman. Yang kedua, membaharui dan memberi hati baru. Jadi Roh Kudus menanamkan keinginan baru untuk hidup benar dan taat kepada Allah. Jadi bukan kemunafikannya, tapi sungguh-sungguh dilakukan untuk taat kepada Allah dengan cara dan motivasi yang benar. Nah ini juga dasar dari pelayanan ya. Kalau kita mengerjakan pelayanan apapun, cara dan motivasinya itu harus benar di hadapan Tuhan. Dan itu yang harus dijadikan fondasi. Fondasinya adalah kebenaran dan keadilan dari firman Tuhan. Kita lihat di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27.
perjanjian lama ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di batinmu, dan aku akan buat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita taat, terus kemudian kita melakukan. Itu karena roh yang ada dalam diri kita. Jadi sebenarnya kita melakukan kesalahan apapun, ketaatan apapun, perbuatan baik apapun, sadari bahwa itu bukan kemauan kita pure, tetapi roh yang ada dalam diri kita yang menggerakkan. Maka dialah yang harus mendapatkan hormat, kemuliaan, pujian. Bukan kita. Bukan karena kita mengagumi, oh saya mampu melayani dengan baik. Seharusnya yang mendapatkan pujian itu, hormat, pujian, dan sembah itu Allah Tritunggal di tempat yang Maha Kudus. Nah itu harus selalu kita ingat di dalam pelayanannya, supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan ya. Mempersatukan dengan Kristus dan menghasilkan buah-buah roh. Jadi Roh Kudus menumbuhkan karakter Kristus di dalam diri setiap orang percaya yang terlihat melalui buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Berikutnya, memimpin dan memberi kuasa di dalam hidup kudus. Nah, kita harus sadar ya, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita ini diberi, sadar atau tidak, kita ini diberi kuasa. Kita ini mempunyai talent untuk memimpin. Jadi Roh Kudus memberikan kekuatan untuk melawan dosa dan membimbing kita di dalam setiap keputusan etis. Sehingga orang lain itu bisa menerimanya. Karena ini etis gitu. Roma 8 ayat 13 sampai 14. Coba kita baca. Perjanjian baru. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya. Kita bersama ini belajar pada malam hari ini, pasti roh Allah yang memimpin kita. Dan mungkin kita yang ngaturnya males-malesan gitu. Lebih baik lihat TV, lihat drama Korea atau apa. Apalagi malam-malam ya, capek habis kerja. Tetapi kalau roh yang memimpin kita, aduh kita tidak bisa menolak. John Owen menulis, tidak ada kekudusan tanpa Roh Kudus. Segala kebaikan sejati dalam hidup orang percaya adalah buah dari pekerjaan roh. Ini pentingnya harus kita sadari. Supaya kita memuji Allah, memuji Tuhan setiap saat. Pekerjaan roh. Yang ketiga, kehidupan etis sebagai hasil kerjasama, anugerah, dan Roh Kudus. Kehidupan yang etis adalah buah gabungan dari anugerah Allah yang menyelamatkan dan mengubah status orang percaya sehingga menjadi dibenarkan. Nah, kita dibenarkan oleh Bapa di sorga itu karena iman percaya kita di dalam Yesus yang percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi kita dibenarkan itu karena kita diberikan jubah semacam jubah kebenaran, yaitu darah Kristus. Jadi Bapa itu melihat pengorbanan Yesus yang ada di dalam iman setiap orang percaya. Roh Kudus yang bekerja terus-menerus menguduskan dan membentuk karakter ilahi. Mari kita lihat di Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kehidupan etis Kristen itu sekali lagi bukan hasil usaha moral pribadi, tetapi berakar pada anugerah Allah yang menyelamatkan.
digerakkan oleh Roh Kudus yang membaharui hati dan memberi kekuatan untuk taat. Dengan kata lain, anugerah menyelamatkan dan Roh Kudus menguduskan. Anugerah menyelamatkan, Roh Kudus menguduskan. Dari sinilah mengalir kehidupan yang etis dan memuliakan Allah. Jadi etika Kristen itu selalu ujung-ujungnya memuliakan Allah. Yang berikutnya, etika Kristen bukan hasil usaha manusia tapi karya Roh. Di dalam kekristenan, etika bukan sekedar daftar peraturan moral atau usaha keras manusia untuk menjadi baik. Etika Kristen itu bersumber dari relasi dengan Allah, hubungan dengan Allah, dan dosa itu bisa membuat kita renggang dengan Allah. Apalagi kalau tidak ada perantara kepada Dia. Murka Allah itu masih menyala-nyala di atas kepala setiap orang yang tidak punya juru selamat atau menolak juru selamat. Etika Kristen bersumber dari relasi dengan Allah, dibentuk oleh anugerah, dan dijalankan oleh Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya. Etika Kristen berbeda dari moralitas umum. Moralitas dunia bisa dicapai dengan disiplin, dengan tradisi, atau budaya. Tetapi etika Kristen bukan soal menjadi orang baik secara umum, melainkan hidup sesuai dengan kehendak Allah di dalam kuasa Roh Kudus dan demi kemuliaan Kristus. Yohanes 15 ayat 5. Mari kita baca. Tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Dia, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini nothing. Dan ini harus kita sadari. Karena itu kita senantiasa hari lepas hari harus terus berpusat pada Dia, berharap hanya kepada Dia dan mengandalkan Dia. Dan karena sumber kekuatan kita itu dari Dia. Tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini berarti bahwa usaha manusia tanpa roh tidak bisa menghasilkan hidup yang benar-benar memuliakan. Ingat, dosa itu sudah mencemari setiap aspek kehidupan manusia ya. Sudah menjadi polusi ya. Baik itu pikiran, hati, kehendak, itu sudah terpolusi oleh dosa. Butuh Roh Kudus untuk menguduskan, untuk melahirbarukan melalui firman-Nya. Karya kudus dalam etika Kristen. Jadi Roh Kudus tidak hanya mengisafkan manusia akan dosa, tapi juga melahirkan kembali manusia dari hati yang keras menjadi hati yang taat. Ya nanti bisa dibaca sendiri ya, agak panjang itu. Yang kedua, mengubahkan keinginan manusia dari cinta dosa menjadi cinta kebenaran. Galatia 5 ayat 16 sampai 17 nanti bisa dibaca ya. Menghasilkan buah roh, yaitu karakter ilahi seperti Kristus, kesabaran, penguasaan diri ada di sana. Memimpin dalam keputusan etis sehari-hari, misalnya memberi hikmat dan dorongan untuk taat. Roma 8 ayat 14. Minta tolong dibacakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, itu dia. Kalau kita memberontak dan tidak taat dan ingin menjauh, ya memang kita bukan anak Allah. Apalagi orang-orang yang sampai keluar dari iman, ya memang dari dulu dia bukan domba, dia hanya kambing. Jadi kita tidak perlu kaget ya, sekalipun dia dulunya pendeta, penginjil, misionaris, kemudian berpindah iman, ya dari dulu memang dia tidak percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, tidak taat sungguh-sungguh. Dari dulu dia bukan domba, dari dulu dia hanya kambing. Hanya kelihatannya saja, oh dia pendeta.
hanya saja kelihatannya oh dia penginjil dan sebagainya. Herman Bavinck berkata, etika Kristen adalah etika yang dilahirkan dari iman dan diperkuat oleh Roh Kudus. Kita lanjut. Etika sebagai buah, bukan akar. Jadi etika Kristen bukanlah syarat untuk diselamatkan, tetapi buah dari keselamatan. Artinya, manusia tidak hidup benar untuk mendapatkan kasih Allah. Tetapi karena sudah menerima kasih itu, makanya dia bisa berbuat kasih, bisa berbuat baik. Baik itu kepada sesama maupun dalam pandangan Allah. Yang penting adalah dalam pandangan Allah. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 10. Silakan. Kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, apakah yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita itu untuk kemuliaan Tuhan? Pekerjaan kita, apakah pekerjaan itu memuliakan Tuhan? Studi kita, apakah studi itu memuliakan Tuhan atau hanya sekedar mencari nilai? Pelayanan kita, apakah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan atau sebenarnya hanya untuk supaya kita dipandang melayani atau sekedar rutinitas dan sebagainya? Jadi etika Kristen bukan bisa dicapai hanya dengan kekuatan manusia. Itu adalah hasil dari karya Roh Kudus yang memperbarui hati kita, yang menanamkan kasih akan Allah dan memberi kekuatan untuk taat. Karena itu, hidup etis dalam iman Kristen adalah kehidupan yang bergantung sepenuhnya pada roh, jadi bukan pada prestasi manusia. Galatia 5 ayat 25. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Yang kita pikirkan selalu bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dan sebagainya. Jadi berpusat pada Tuhan ya, bukan berpusat pada ego atau diri sendiri. Sekarang kita masuk ke regenerasi dan kehidupan baru. Dalam kekristenan, regenerasi atau kelahiran baru itu adalah titik awal kehidupan rohani. Dari regenerasi inilah timbul kehidupan baru yang berbuah di dalam etika Kristen, yakni hidup yang mencerminkan kehendak Allah dan karakter Kristus. Nah, ini yang harus kita selidiki, apakah di dalam diri kita ada karakter Kristus. Ada jiwa berkorban, ada kasih, ada kelemah lembutan, mau berkorban dan sebagainya. Apa itu regenerasi? Regenerasi adalah karya Roh Kudus yang melahirkan kembali manusia dari kematian rohani. Bisu, mati, bisu, buta, tuli terhadap kebenaran, mati rohani kepada hidup yang baru di dalam Kristus. Jadi ini bukan sekedar perubahan perilaku, tetapi perubahan hakikat batin. Yohanes 3 ayat 3. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, kita sadar ya bahwa siapapun dari kita butuh dilahirkan kembali oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. 1 Petrus 1 ayat 23. Dia telah melahirkan kita kembali oleh firman yang hidup dan yang kekal. Nah, firman itu nilainya kekalannya. Saya kalau melihat di YouTube ataupun bahkan kalau kadang-kadang saya di gereja tertentu gitu ya, melihat sangat menyayangkan sekali ya, bahwa firman Tuhan itu bernilai kekalan. Tapi kenapa yang disampaikan kok cenderung hanya hal-hal yang pragmatis, cerita-cerita yang nilainya sebenarnya hanya sementara.
Kenapa bukan firman Tuhan yang disampaikan? Bahkan kalau dipresentasikan gitu mungkin firman Tuhan asal comot gitu aja, yang lainnya mengarang bebas. Nah itu yang menyedihkan keadaan di banyak gereja sekarang ini. Jadi regenerasi bukan usaha manusia, tapi murni anugerah Allah melalui Roh Kudus. Kehidupan baru, hasil dari regenerasi. Setelah dilahirkan kembali, orang percaya menerima identitas baru dan mulai hidup sebagai ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu dia. Kita bersyukur ya. Kita sudah, mungkin ada beberapa dari antara kita yang dipanggil baik itu dalam pelayan maupun iman, mungkin di tengah-tengah usia yang sudah tidak muda lagi. Tetapi jangan berkecil hati. Intinya adalah kita sudah dilahirbarukan kembali. Itu kita harusnya bersuka cita, giat, semangat, berkobar-kobar melayani Tuhan. Saya sangat suka cita ya, karena saya sadar akan keberdosaan saya, akan hidup saya. Begitu banyak saya menyanyiakan waktu Tuhan. Dan puncaknya pada waktu saya dipulihkan dari stroke itu, roh yang ada dalam diri saya itu membuat saya semangat berkobar-kobar untuk terus memuliakan Tuhan. Bahkan saya ingin kembali lagi seperti dulu, biasanya bukan pelayanan kepedesaan pedalaman gitu ya. Sewaktu saya masih sehat. Bahkan Surabaya Bali itu saya sepeda motoran sudah. Prinsip saya, berkat saya baru itu. Dan sepeda motor itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sampai hamba-hamba Tuhan yang di Bali itu tuh heran. Ya artinya sukacita itu bukan dari diri kita. Kalau kita melihat sih, kok sampai seperti itu ya. Dipakai untuk cari duit, waktunya kan enak daripada pelayanan yang tidak ada hasilnya. Tapi kalau roh yang ada dalam diri kita memberikan sukacita dan menggerakkan kita untuk memuliakan Tuhan, kita tadi pasti akan melakukannya. Oke, kita masuk ke tanya jawab. Ini kurang sedikit saja, nanti sudah bisa pelajari sendiri setelah materinya saya bagikan dalam bentuk PDF. Silakan nyalakan kamera yang mau bertanya. Ya, silakan. Mari Pak Ponijan. Silakan yang lain dulu. Ayo Bu Jesi. Pak Prianus lagi persekutuan dia. Oh, Buat masa minta ada pertanyaan. Ya, Belum ada pertanyaan. atau sharing boleh. Silakan. Kita ya masih sharing saja kayaknya. kita masih ada cukup waktu soalnya. Silakan. Ya berkaitan dengan etik kekristenan ini memang benar apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa kadang-kadang karena kan kita sendiri, kita pribadi sendiri yang mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Mungkin sekali waktu kadang kita karakter kita mungkin kurang sabar atau yang lain-lain. Itu kadang-kadang kita ya itu tadi ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengubahkan. Memang kalau kita yang berusaha dengan kekuatan diri kita sendiri memang kita tidak mampu, tetapi yang sangat luar biasa ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam. Karena kadang-kadang saya terus terang aja Pak, kami seusia tua ini sudah kadang-kadang berpikir
berpikir mungkin kalau kami sampaikan kepada teman-teman yang sekuler, mungkin ya untuk apa kalian harus susah payah, sudah tua masih memikirkan hal-hal. Tetapi hati saya itu tidak bisa. Kami kerinduan kami ini sungguh luar biasa karena saya merasa bahwa Tuhan itu sudah luar biasa memimpin kami, menebus kami, dan memberkati kami, baik itu jasmani maupun rohani. Apakah yang harus kita balaskan dengan sisa yang hidup ini? Kami pengen sepenuhnya gitu. Sebenarnya kan itu Pak. Jadi kenapa saya sekarang berusaha, ini belum saya sampaikan ke siapa-siapa. Cuma kami hanya kami ini lagi saya persiapkan, hanya orang-orang tertentu yang tahu visi saya. Tapi untuk yang secara di gereja sih ada yang tahu, hanya orang tertentu bahwa kami ada kerinduan untuk, karena kerinduan itu sebenarnya bukan keinginan saya sendiri, karena waktu itu kami ketika berenung di halaman di teras rumah, tiba-tiba ada hikmah dari Roh Kudus bahwa saat-saat ini adalah padi sudah menguning, banyak tuaian, tetapi orang yang menuai kurang. Nah, itu satu yang sering dibisikkan dalam hati dan ini. Terus yang kedua bahwa hari-hari terakhir ini banyak sekali orang mencari kebenaran, haus dan lapar akan kebenaran. Nah itu, dan karena memang kami kan memang bukan asli dari sononya ya. Jadi kami paham betul. Nah itu Pak. Jadi makanya saya selalu kerinduan saya ya, ini bukan kerinduan saya, memang Roh Kudus yang menggerakkan saya, itu yang luar biasa. Mau saya tahan untuk tidak saya lakukan, tidak bisa itu. Justru dilakukan. Terima kasih. Itu hanya sekedar sharing gitu. Iya benar, memang. Mohon bantuan doa bagi Bapak dosen dan teman-teman semua, kiranya apa yang menjadi rencana Tuhan itu boleh berlaku dan terjadi sesuai kehendak Tuhan. Ya, Secara manusia kami tidak mampu, kami tidak merasa kemampuan, apalagi cuma kami berusaha untuk mengisi pendidikan dalam pendalaman Alkitab, walaupun tidak di sekolah Alkitab tempat kami bergereja, tetapi kami banyak sekali yang kami ini. Ya itu tadi, kami percaya bahwa Roh Kudus memimpin dan membimbing. Terima kasih. Ya kita bersuka cita ya kalau roh yang ada dalam diri kita itu menggerakkan visi Tuhan untuk kita kerjakan. Sekalipun kita merasa tidak mampu, tidak cakap, tidak ahli dan sebagainya, selalu banyak alasannya. Tetapi Shalom, selamat malam Bu Yulita. Kita sudah mau selesai ini. Ya, jadi memang kalau roh dalam diri kita menggerakkan untuk melayani, memuliakan Dia, yaitu harus kita respon ya, secepat mungkin dan tidak menunda-nunda tanpa banyak alasan, sekalipun mungkin kita memang merasa ini kelihatannya mustahil. Tapi kita harus ingat tidak ada yang mustahil bagi Dia. Orang Dia yang punya alam semesta ini, menciptakan alam semesta ini. Jadi tidak ada yang mustahil sama sekali. Jadi niat Bapak untuk memperlengkapi jemaat atau orang-orang awam di sana itu luar biasa ya. Dan kiranya Roh Kudus memampukan Pak untuk semakin mengerjakan ladang Tuhan yang sudah menguning gitu. Jadi lebih baik kita menyerahkan total. Biarlah Tuhan yang mencukupkan semuanya, Tuhan yang memampukan semuanya. Karena kalau kita bilang kita tidak pandai bicara atau cakap bicara, yang menciptakan mulut juga Dia. Kita tidak mempunyai uang segala macam. Loh, alam semesta ini punyanya Dia. Dia bisa memberikan berkat dalam bentuk-bentuk yang lain melalui orang-orang
pilihannya. Jadi yang penting kita bergerak dulu, melangkah dulu. Langkah awal memang sulit, tetapi Sulit ya. dalam pimpinan Tuhan tidak ada yang mustahil, Pak. Amin. Itu masih jauh ya dari IKN nih. Jadi puji Tuhan, jadi itulah Tuhan gerakkan dalam berikan pandangan bahwa suatu saat nanti banyak orang berduyun-duyun. Jadi kerinduan saya itu yang pertama ini pengen mendirikan rumah doa, Pak. Jadi bukan atas institusi atau gereja itu, jadi rumah doa dulu. Itu yang kami kerinduan kami, supaya bisa dipakai untuk semua dominasi gereja. Intinya karena kami berpandangan bahwa di akhir zaman itu Tuhan tidak melihat merek gereja, tapi bahwa kita inilah gereja Tuhan. Nah, dekat sekali Pak, kami 40 kilo lah Pak, 40 kilo. 40 kilo Surabaya Mojokerto ya. 40 kilo Pak. Jadi dan tempat yang kami sekarang nasarkan itu sekarang tuh masuk IKN Pak, masuk IKN dan sudah masuk IKN, seperti itu. Awalnya belum masuk IKN, tapi sekarang sudah masuk IKN. IKN sendiri rencananya kapan ya ditempati? Masih belum tahu ya, tapi sudah bagus ya Pak ya hasilnya. Masih dalam proses, sudah bagus Pak, sudah ini. Bagus, ya. Dalam proses untuk sekarang kan tahapan pembangunan terutama jalan tol. Kalau bandara IKN sendiri kan sudah selesai Iya. rumah bandara. Jadi nanti tidak melalui Balikpapan lagi atau langsung ke sana? Iya, langsung sana Pak, langsung sana. Kemudian yang Balikpapan, mungkin dipakai angkatan udara ya? Balikpapan tetap Pak, Balikpapan tetap. Jadi untuk yang di IKN itu khusus untuk kenegaraan. Oh Belum iya. komersil, belum komersil. Yang komersil adalah di Samarinda dan di Balikpapan. Oh Seperti begitu. itu. Dan Balikpapan itu perbatasan langsung dengan IKN, Pak. Seperti itu. Ya kita terus doakan supaya visi dari Tuhan itu segera terlaksana dan terus setiap langkah dibimbing Dia. Ya kita mengucap syukur malam hari ini kita dapat banyak ya. Nanti materinya saya bagikan PDF-nya. Jadi mudah-mudahan malam ini selesai. Kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini telah menyelesaikan sesi ke-6 dari Kristen Etik. Kami mohon Roh Kudus terus menguatkan kami supaya hidup makin memuliakan-Mu, makin menyerupai karakter Yesus. Kami menyadari kelemahan-kelemahan kami, kiranya Roh Kudus terus menguatkan kami untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kami. Dan biarlah sepanjang hidup kami boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan. Baik dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dalam studi kami. Dan kami titipkan masa depan kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan Tuhan. Berkati ya Tuhan. Dan biarlah kami semua dipanggil untuk makin hidup, makin memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa bergabung pada malam hari ini. Biarlah Tuhan lawat dan Tuhan berkati juga. Biarlah kami diizinkan untuk bertemu kembali pada hari Kamis untuk mata kuliah yang lain. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu ini. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami seutuhnya dalam tangan pimpinan, pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Ponijan, Bu Jesi, Bu Yulita, Pak Lawa. Selamat malam, Tuhan memberkati. Ibu Yulita, Ibu Jesi, Bapak Apelianus. Tuhan memberkati. Salam. Salam. Tuhan berkati semuanya.